Perkenalkan semua, nama saya Rafael Dumatubun dengan NIM 139. Perkenalkan, nama saya Hendrik Kusnandar Bunga dengan NIM 039. Oke, dan saya terakhir perkenalkan nama saya Ivan Immanuel dengan NIM terakhir 222. Oke, untuk overview presentasi ini, kita akan membahas tentang klasifikasi jenis cuaca menggunakan Recurrent Neural Network atau RNN. Di sini kita akan bahas gambaran umumnya, pemikiran dasar, metodologi, dan hasil dan analisis. Untuk dasar pemikiran, masalah mendasar apa yang akan dipecahkan? Masalah yang kami akan pecahkan adalah klasifikasi jenis cuaca secara akurat, seperti cerah, hujan, berawan, atau bersalju, berdasarkan serangkaian pengukuran meteorologi. Tujuan yang ingin kita capai adalah mengembangkan model, khususnya RNN, yang dapat mempelajari pola dalam data untuk memprediksi jenis cuaca. Nah, apa manfaat yang bisa kita peroleh dari percobaan ini? Ada dua aspek, yaitu bagi masyarakat, yaitu membantu dalam perencanaan harian, pertanian, manajemen acara, dan bahkan peringatan keselamatan publik. Yang kedua, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu memahami fitur meteorologi mana yang paling menunjukkan jenis cuaca tertentu. Nah, untuk metodologi, dataset yang kami pilih berisi informasi cuaca harian yang digunakan untuk melatih model dalam mengenali jenis cuaca seperti cerah, hujan, atau berawan. Data ini berjumlah 11 kolom dan satu label klasifikasi. Terima kasih, Saudara Rafael, atas penjelasan yang jelas mengenai gambaran umum proyek, dasar pemikiran di baliknya, serta detail data awal dan angka pra-pemrosesan untuk fitur kategorikal. Melanjutkan metodologi kami, setelah data non-numerik berhasil diubah menjadi representasi numerik, dan kami pastikan tidak ada nilai hilang. Langkah selanjutnya adalah menangani fitur-fitur yang memang sudah numerik. Nah, di sini ada normalisasi atau penskalaan. Pertama-tama, kita perlu melihat karakteristik fitur-fitur numerik kita. Kami memeriksa statistik deskriptifnya. Jadi kita perhatikan untuk outputnya yang di layar. Nah, di sini kita bisa dengan jelas melihat dari tabel bahwa fitur-fitur numerik seperti temperatur memiliki rentang nilai yang sangat luas dari -25 hingga 109. Sementara UAV index memiliki rentang yang jauh lebih kecil, 0 hingga 14. Variasi skala yang besar ini dapat menjadi masalah bagi banyak algoritma pembelajaran mesin termasuk jaringan saraf, karena fitur dengan magnitudo lebih besar cenderung mendominasi perhitungan jarak atas atau gradien selama pelatihan. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini dan memastikan setiap fitur memberikan kontribusi yang proporsional pada model, kami menerapkan penskalaan min-max scaling. Teknik ini mengubah nilai setiap fitur numerik sehingga berada dalam rentang tertentu, biasanya 0 dan 1. Rumusnya cukup sederhana, nilai baru sama dengan nilai asli kurang nilai minimum dibagi nilai maksimum kurang nilai minimum. Ini membuat data menjadi terdesentralisasi dalam hal skala yang sangat penting untuk konvergensi yang efisien dan kinerja yang lebih baik pada jaringan saraf. Kemudian next next dulu. Kemudian pembagian data atau pemodelan dan pengujian model. Nah, di sini setelah data siap, yaitu semua fitur dalam format numerik dan diskalakan, langkah krusial selanjutnya adalah membaginya menjadi set pelatihan dan set pengujian. Set pelatihan ini digunakan untuk mengajari model pola dari data, serta pengujian digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model dapat menggeneralisasikan ke data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini penting untuk mendapatkan estimasi kerja model yang objektif dan mendeteksi potensi overfitting atau ketika model terlalu fokus pada data pelatihan dan buruk pada data baru. Nah, kami menggunakan pembagian standar dengan rasio 2/3 dari data untuk pelatihan dan 1/3 untuk pengujian. Outputnya dapat dilihat di layar. Nah, seperti yang kita lihat, kami memiliki 8.800 sampel untuk pelatihan dan 4.400 untuk pengujian dengan 10 fitur untuk setiap sampel. Yang tak kalah penting, kami menggunakan pemisahan bertingkah. Mengapa ini penting? Karena ini adalah tugas klasifikasi sangat memungkinkan bahwa beberapa jenis cuaca mungkin lebih jarang daripada yang lain di dataset mentah. Atau meskipun kasus ini data tampaknya seimbang, praktik terbaik setiap menggunakannya. Lalu bahwa
proporsi setiap kelas atau jenis cuaca dalam set pelatihan atau pengujian adalah sama dengan proporsi di dataset asli. Ini mencegah model melatih atau menguji pada distribusi kelas yang biasa, sehingga evaluasi kinerja lebih akurat. Kemudian, metode apa yang akan digunakan? Nah, inti dari solusi kami untuk klasifikasi cuaca ini adalah menggunakan jaringan saraf tiruan atau jaringan saraf tiruan berulang atau RNN. Kami memiliki RNN karena secara teoritis mereka dirancang khusus untuk memproses data sekuensial, di mana urutan atau konteks temporal itu penting. Meskipun data cuaca yang memiliki untuk setiap observasi adalah satu snapshot atau bukan deret waktu berkelanjutan dari lokasi yang sama. Arsitektur RNN masih memiliki potensi untuk menangkap hubungan kompleks antara fitur dalam satu observasi. Dalam proyek ini, kami secara spesifik mengimplementasikan model menggunakan lapisan dasar RNN, yaitu Simple RNN, yang disediakan oleh Pustaka Pembelajaran Mendalam TensorFlow Crush. Kemudian, prosedur dan urutan pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah langkah-langkah spesifik ya, yang saya akan jelaskan. Yang pertama, mengubah bentuk data. Lapisan RNN di TensorFlow atau Crush mengharapkan input dalam bentuk tensor 3 dimensi, yaitu jumlah sampel, lalu langkah waktu, jumlah fitur. Data kami telah penskalaan berbentuk 2 dimensi, yaitu jumlah sampel, lalu sama jumlah fitur. Oleh karena itu, kami mengubah bentuk menjadi jumlah sampel, 1 jumlah fitur, di mana 1 menunjukkan bahwa setiap observasi cuaca diperlakukan sebagai urutan tunggal 1 langkah waktu. Yang kedua, mendefinisikan arsitektur jaringan. Kami membangun model menggunakan API sekuensi keras. Model dimulai dengan lapisan Simple RNN yang menerima input dengan bentuk 1 jumlah fitur. Kami menggunakan fungsi aktivasi RLU di lapisan ini. Jumlah neuron di lapisan Simple RNN. Ini adalah parameter utama yang kami eksperimenkan. Lalu diikuti oleh lapisan dense, lapisan terhubung penuh, perantara juga dengan aktivitas RLU. Untuk pemrosesan lebih lanjut, lapisan terakhir adalah lapisan dense output dengan jumlah neuron yang sama dengan jumlah kelas cuaca, yaitu cloudy, rainy, snowy, atau sunny. Kami menggunakan fungsi aktivasi softmax di lapisan output yang menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas, memastikan bahwa probabilitas untuk semua kelas adalah 1. Ketiga, kompilasi data. Model dikonfigurasikan untuk pelatihan. Kami menggunakan Optimize Adam yang merupakan pilihan populer dan efektif sebagai fungsi loss. Kami menggunakan categorical cross entropy yang sesuai dengan klasifikasi multi-keras dengan target yang di one hot encode seperti Y-train one encode yang sudah disebutkan oleh Saudara Rafael. Matriks evaluasi utama yang kami pantau selama pelatihan adalah akurasi. Yang keempat, pelatihan dan eksperimen variasi neuron. Untuk menemukan model yang paling efektif, kami melakukan eksperimen. Kami melatih model Simple RNN dengan jumlah neuron yang berbeda. Di lapisan Simple RNN utama, 32, 64, dan 128 neuron. Setiap model dilatih selama 50 epoch menggunakan data pelatihan. Selama pelatihan, model belajar menyesuaikan bobot untuk meminimalkan fungsi loss dan meningkatkan akurasi. Nah, outputnya, next. Nah, outputnya bisa dilihat pada tampilan. Nah, seperti yang kita lihat, output ini secara langsung menunjukkan akurasi yang dicapai oleh model pada set pengujian untuk setiap jumlah neuron yang kami coba. Ini membawa kita ke poin berikutnya, bagaimana menentukan seberapa baik model tersebut. Nah, lalu bagaimana cara menentukan akurasi? Nah, matriks utama yang kami gunakan untuk menilai kinerja model dan membandingkan konfigurasi yang berbeda adalah akurasi pengujian atau tes akurasi. Seperti yang baru saya tunjukkan di output, akurasi pengujian dihitung berdasarkan seberapa sering model memprediksi jenis cuaca dengan benar pada data set pengujian, data yang sama sekali tidak digunakan selama proses pelatihan. Akurasi pengujian ini adalah ukuran yang baik dari kemampuan model untuk menggeneralisasi. Angka yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik pada data baru. Dari output sebelumnya, kami melihat akurasi pengujian sebesar 0,9016, sekitar 90,16%. Untuk 30 neuron, 0,9073, sekitar 90,73%. Untuk 64 neuron,
dan 0,9084 sekitar 9,84% untuk 128 neuron. Untuk mendapatkan penalaran yang lebih baik mendalaman tentang kinerja model, terutama model yang kami pilih sebagai optimal yang juga berencana menghasilkan menganalisis matriks kebingungan atau confusion matrix dan laporan klasifikasi atau classification report, alat evaluasi ini akan memberikan rincian akurasi tidak hanya secara keseluruhan. Nah, sekarang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fans untuk tentang mengoptimalkan penjelasan model optimal kami. Oke, terima kasih buat Saudara Hendro. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasilnya kayak seperti rekapitulasi hasil ya dari akurasi penilaian baik dan optimal. Oke, di sini dari bisa dilihat rekap hasilnya itu tes akurasinya itu seperti tadi yang Saudara Hendro bilang tuh rentang akurasi itu sekitar kurang lebih 90%. Mulai dari 32 neuron, 64 neuron sampai 128 neuron. Dan kami ingin menampilkan hasil dari grafik ini. Nah, grafik ini menunjukkan bagaimana jumlah neuron dalam RNN mempengaruhi hasil prediksi cuaca. Nah, hasilnya itu dengan 32 neuron akurasinya masih rendah sekitar 90,1%. Terus habis itu semakin banyaknya neuron akurasi naik hingga 90,8%. Ini menunjukkan bahwa model neuron dengan neuron lebih baik, lebih banyak belajar pola cuaca yang lebih kompleks dengan lebih baik. Terus selanjutnya dari hasil kami itu di sini menunjukkan akurasi. Nah, yang warna biru itu tren akurasi itu menunjukkan seberapa banyak prediksi model yang benar. Lalu yang warna oranye itu loss itu menunjukkan seberapa besar kesalahan prediksi model. Nah, di dalam hasil grafik ini akurasi pelatihan dan validasi meningkat hingga stabil sekitar 92%. Artinya model mampu mempelajari pola cuaca dengan sangat baik dari data pelatihan. Terus loss-nya menurun tajam, artinya kesalahan prediksi semakin kecil seiring banyaknya pelatihan. Lalu yang terakhir itu tidak terjadi overfitting berlebihan karena akurasi dan loss pada data pelatihan dan validasi itu cukup seimbang. Lalu selanjutnya itu ada matriks ini untuk menunjukkan data cuaca yang berhasil diprediksi dengan benar atau salah. Nah, baris itu label asli dan kolom itu prediksi model. Hasilnya itu Cloudy itu 1032 dari 1100 data yang terdeteksi benar. Rainy itu sekitar 975 benar dari 1100 data. Snowy itu 997 benar. Sunny itu 984 benar, yang berarti kurang lebih dari data yang didapat itu rata-rata itu sudah menunjukkan hasil prediksi. Gitu. Oke, selanjutnya itu dari rekap hasil klasifikasi report optimal modelnya itu dari menggunakan precision, recall, F1 score itu sekitar yang cloud itu menggunakan precision itu sekitar 0,83, recall-nya 0,94, F1 score itu 0,88 dengan support itu yang berarti banyaknya kemunculan datanya itu. Lalu Rainy itu 0,9, terus apa hasilnya itu precision itu 0,9, recall 0,89 dan F1 score itu 0,91. Selanjutnya Snowy itu 0,96, 0,91, 93, Sunny itu sekitar 92%, 89%, 91%, dan akurasinya itu makro akurasinya itu sekitar 91. Dari precision itu 91%, recall itu 91%, dan F1 modelnya itu 91%. Dan weight average-nya itu sekitar 91%, yang berarti ini bisa dapat disimpulkan bahwa data ini trusted atau bisa dipercaya gitu karena akurasinya itu lebih dari 85%. Oke, selanjutnya keterbatasan itu gradien sama backpropagation itu dapat menyusut atau tumbuh secara berlebihan sehingga sulit untuk mempelajari pola jangka panjang. Nah, lalu selanjutnya RNN itu kesulitan untuk menangkap dependensi di seluruh sequence yang panjang karena masalah gradien. Lalu selanjutnya tidak ada paralelisasi dan memperlambat pelatihan atau inferensi. Dan yang terakhir, hidden state-nya terbatas. Keadaan tersembunyi berukuran tetap membatasi seberapa banyak informasi masa lalu yang dapat mereka simpan. Oke, dan selanjutnya kesimpulannya itu, jadi RNN itu mampu mencapai akurasi yang baik dalam mengklasifikasikan jenis cuaca berdasarkan data meteorologi standar. Model dengan jumlah neuron tertentu pada lapisan simple RNN juga terbukti optimal dalam eksperimen kami. Analisis confusion metric dan classification report itu menunjukkan performance yang solid untuk sebagian besar jenis cuaca meskipun ada ya sedikit confusion antara kondisi cloudy dan kategori lainnya. Oke, mungkin dari kelompok kami ini saja. Terima kasih.